Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Al-Qadri. Saya seorang mahasiswa KPIC semester 3 dengan NIM 0101222090. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Komunikasi dalam Rumah Tangga Islami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dari komunikasi dalam rumah tangga Islami. Nah, komunikasi dalam rumah tangga Islami merupakan proses saling berinteraksi antara suami, istri, serta anak yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam, yang dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan untuk saling memahami. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Ya, tidak hanya sehat, tapi juga harmonis. Dalam rumah tangga, komunikasi yang efektif membantu suami dan istri untuk saling memahami, menyelesaikan konflik, dan merasa didukung secara emosional. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu berkomunikasi dengan kebaikan dan kelembutan. Islam mengajarkan untuk berkomunikasi dengan sikap yang baik dan penuh kasih sayang, sehingga tidak ada kata-kata yang menyakitkan ataupun kata-kata yang menghina. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, Islam mengajarkan pentingnya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan hanya sekedar perhatian, kita juga untuk menunggu giliran berbicara. Hal ini memungkinkan antara pasangan suami, istri maupun anak untuk saling memahami dan merasa untuk didengar. Poin ketiga yaitu berbicara dengan jujur dan sopan. Islam mendorong kita untuk berbicara jujur dan sopan tanpa menggunakan kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang menghina. Selanjutnya, menjaga rahasia pasangan. Nah, Islam mengajarkan pentingnya menjaga rahasia pasangan, karena rahasia merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Selanjutnya, menghormati perbedaan pendapat. Islam mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan pendapat, serta untuk mencari solusi yang saling menguntungkan di dalam setiap perbedaan yang muncul. Lalu, berikutnya tantangan komunikasi dalam rumah tangga. Tantangan yang pertama yaitu adanya perbedaan bahasa cinta. Setiap individu memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Tantangan komunikasinya yaitu untuk mencari cara untuk memahami serta memenuhi kebutuhan cinta pasangan, yaitu dengan cara yang mereka pahami dan yang mereka hargai. Lalu, komunikasi yang tidak efektif akibat emosi yang kuat. Nah, emosi yang kuat seperti kemarahan ataupun kesedihan dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Tantangan dalam hal ini adalah untuk bagaimana belajar mengelola emosi dan tetap tenang di dalam saat ketika kita berkomunikasi. Lalu poin berikutnya adanya kurangnya waktu untuk berkomunikasi. Kehidupan yang sibuk dapat membuat waktu untuk berkomunikasi menjadi terbatas. Namun, tantangan ini harus diatasi dengan mengatur waktu khusus untuk berbicara dan saling untuk berbagi. Lalu berikutnya ada tips meningkatkan komunikasi dalam rumah tangga Islam. Yang pertama, yaitu menjadikan doa dan zikir sebagai salah satu komunikasi. Yaitu ketika kita berkomunikasi, iringinlah dengan doa dan zikir. Nah, hal ini akan membantu menciptakan ikatan spiritual yang lebih kuat antara suami, istri, maupun anak. Lalu yang kedua, mengatur waktu khusus untuk berkomunikasi. Nah, buatlah jadwal tetap untuk mengadakan sesi komunikasi yang berkualitas. Pilihlah waktu yang tenang dan bebas gangguan agar dapat berfokus secara maksimal pada saat bercakapan dengan pasangan kita. Lalu poin selanjutnya, menggunakan bahasa yang lembut dan menghindari kata-kata yang menyakitkan. Hindarilah kata-kata yang kasar, menghina, ataupun kata-kata yang membuat sakit hati pasangan. Gunakan bahasa yang lembut, sopan, dan saling menghargai pada saat kita berbicara. Nah, baiklah, selanjutnya kesimpulan dari yang tadi saya tentukan yaitu dalam sebuah rumah tangga Islami, berkomunikasi yang baik menjadi kunci untuk membangun hubungan yang harmonis antar rumah tangga. Prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam seperti berbicara dengan kebaikan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghormati pendapat pasangan, yang merupakan menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang saling menghargai dan saling memahami. Dalam dalam setiap studi kasus, contoh-contohnya seperti pada saat situasi sehari-hari dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga Islami, yaitu yang artinya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kamu terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi, Kitab Al-Manaqib, hadis nomor 3895.
Nah, hadis ini menekankan pentingnya untuk memiliki perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, terutama dalam berkomunikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi dengan keluarganya, dan kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk mengikuti teladan tersebut. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.